Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah, syukur marilah selalu kita panjatkan kepada Allah atas segala kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita. Dan perlu kita pahami bahwa salah satu kenikmatan yang paling besar dari Allah kepada kita adalah diturunkannya bulan Ramadan. Bulan Ramadan mempunyai banyak keistimewaan, dan bulan Ramadan adalah salah satu cara Allah memberikan kebahagiaan kepada manusia. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, "Lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih." Yang artinya, untuk orang yang berpuasa diberikan dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama adalah ketika dia berbuka, dan kebahagiaan yang kedua adalah ketika nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia Allah sudah memberikan kebahagiaan, yaitu saat berbuka, ketika sudah menahan diri dari makan, minum dari pagi sampai sore. Kemudian ketika berbuka, saat itulah Allah memberikan kebahagiaan yang besar bagi orang yang berpuasa. Dan ada satu hal yang perlu kita ingat, saat berbuka puasa, doa-doa dikabulkan, lebih dikabulkan. Kemudian nanti di akhirat pun Allah akan memberikan kebahagiaan yang besar, yaitu ketika bertemu langsung dengan Allah. Bagi orang mukmin, pertemuan dengan Allah adalah kebahagiaan yang tiada bandingannya, kebahagiaan yang puncaknya. Ketika seorang yang berpuasa sampai di akhirat, kemudian di surga, dia disambut dengan pintu yang sangat indah yang namanya pintu Ar-Rayyan. Saudaraku yang dirahmati Allah, keutamaan bulan Ramadan yaitu yang pertama yaitu rekreasi, yang kedua yaitu akselerasi, dan yang ketiga yaitu reparasi. Apa itu Ramadan sebagai rekreasi? Rekreasi pengertian adalah orang melakukan atau mengunjungi sesuatu yang di luar kebiasaan. Misalnya kalau orang desa, rekreasinya ke perkotaan. Orang kota, rekreasinya ke pedesaan. Begitu juga manusia diberikan rekreasi yang maha dahsyat oleh Allah, yaitu biasanya dia boleh makan dari pagi sampai sore, halal boleh, tapi di bulan Ramadan kita diberi pengalaman yang berbeda. Kita diajarkan untuk menahan diri dari makan, minum, dan syahwat yang lain dari pagi sampai sore. Ini adalah pengalaman yang luar biasa. Ini yang namanya Ramadan sebagai sebuah rekreasi. Ketika seorang berekreasi, dia akan mengalami perasaan yang berbeda, mengalami pemikiran yang berbeda, sehingga dia akan menemukan kebijakan-kebijakan atau pemahaman-pemahaman yang baru. Seseorang yang selalu berkecukupan makanan, dia tidak akan pernah merasakan bagaimana sih orang yang sehari tidak makan, atau orang yang tidak berkecukupan harta, berkecukupan bahan makan, sehingga dia akan mengalami pemahaman yang baru. Ini yang namanya Ramadan sebagai fungsi rekreasi. Dari sepanjang waktu 12 bulan, ini kita perlu ada yang namanya 1 bulan untuk rekreasi, agar jiwa kita lebih fresh, mental kita lebih sehat, dan kita akan mempunyai pemahaman-pemahaman dan perasaan-perasaan yang baru yang akan meningkatkan kualitas hidup manusia. Ini yang pertama. Dan menahan diri itu merupakan salah satu syarat agar orang dijamin surganya. Allah berfirman dalam surat An-Nazi'at, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Dan siapa yang faham tentang posisi dia di hadapan Allah, dan dia juga mampu mengendalikan diri, maka Allah akan memberikan kepada dia surga sebagai tempat berlindungnya. Demikian, jadi bulan puasa ini merupakan salah satu pelajaran bagi kita untuk merasakan bagaimana kita menahan diri dari lapar, dari haus, dari nafsu-nafsu yang lain. Kita dipaksa untuk merasakan itu sebagai sebuah rekreasi. Dan ketika nanti dia sudah melaksanakan puasa, dia akan Idul Fitri, dia kembali ke suci, artinya banyak pemahaman-pemahaman baru yang lebih bersih. Ini fungsi
Yang pertama yaitu fungsi rekreasi. Ada fungsi yang kedua yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita di dunia dan perjalanan nanti kehidupan kita di akhirat, yaitu fungsi akselerasi. Manusia itu banyak godaannya. Jalan ke surga itu banyak godaannya. Jalan ke neraka itu juga sangat menggiurkan. Jadi kalau kita sering mengatakan bahwa yang enak-enak itu dilarang, kenapa? Itu akan membahayakan karena juga bisa akan membawa kita ke neraka. Dan ke surga itu memang kelihatannya memang tidak menyenangkan jalannya. Kita harus sholat malam, kita harus puasa, kita harus sedekah. Tapi disinilah fungsi akselerasi itu. Kenapa? Sering dalam kehidupan kita banyak tergoda sehingga kita gampang goyah, sehingga kita perlu akselerasi untuk tambahan tabungan amal kita. Allah berfirman, fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Maka barang siapa yang tabungan amal baiknya itu berat, lebih banyak, maka dia akan mendapatkan 'aisyatir radiyah, kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang memuaskan. Syaratnya adalah tabungan amalnya banyak. Sering kali kita beramal dan banyak sekali sering kita mengalami amal kita itu batal atau gugur karena ada kesalahan niat, kesalahan kita melakukan dan sebagainya. Di bulan Ramadan inilah bulan yang namanya akselerasi. Amal-amal kita dinilai lebih oleh Allah. Apalagi puncaknya ketika Lailatul Qadar. Allah berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu keutamanya lebih dari 1000 bulan. Jadi kalau kita bisa beramal di malam itu, maka hitungannya akan sama dengan 1000 bulan, bahkan lebih. Inilah bulan Ramadan yang namanya bulan akselerasi tabungan amal kita. Jadi mari kita di bulan Ramadan itu kita banyak-banyak beramal karena hitungannya akan dilebihkan oleh Allah. Sering orang mengatakan seperti ini, orang beramal kok hitung-hitungan. Jangan sampai pendengar sekalian, pemirsa sekalian tergoda, terganggu semangat ibadahnya karena ada orang yang komentar, orang beramal kok hitung-hitungan berharap pada Allah. Karena Allah sendiri yang memerintahkan kepada kita juga berharap pada Allah. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kehidupan kita itu polanya ketika kita berbuat sesuatu beres, segera kita berbuat yang lain dan kita berharap semuanya endingnya yang paling baik balasannya adalah pada Allah. Jadi gak usah kita tergoda atau terganggu semangat ibadah kita kalau ada orang ngomong yang melemahkan semangat ibadah kita. Orang beribadah kok hitung-hitungan, karena Allah sendiri memang memerintahkan kepada kita untuk berharap pada Allah. Ini yang kedua, yaitu puasa, ibadah puasa sebagai fungsi akselerasi, peningkatan jumlah dan kualitas amal kita yang melesat jauh di atas yang lain untuk menutupi kekurangan-kekurangan kita di bulan yang hilang. Mungkin banyak sekali ibadah kita tergoda atau terganggu oleh niatan yang tidak baik atau cara yang tidak baik. Yang terakhir, fungsi Ramadan yaitu sebagai fungsi reparasi. Ibarat sebuah kendaraan, sekian waktu perlu diistirahatkan sejenak untuk maintenance atau pemeliharaan agar fungsinya jauh lebih lama. Begitupun tubuh kita perlu sekali waktu kita sejenak berhenti. Jadi pencernaan kita dari subuh sampai maghrib kita hentikan dalam waktu 12 bulan, hanya 1 bulan. Allah memerintahkan kepada manusia tidak memberatkan. Di antara 12 bulan, hanya 1 bulan Allah memerintahkan kita berhenti sejenak, pencernaan kita berhenti sejenak dari subuh sampai maghrib. Ini dalam rangka menjadikan fungsi tubuh kita jauh lebih lama, lebih baik. Jadi kalau pencernaan, menurut beberapa teman-teman yang di medis, bahwa pencernaan itu adalah salah satu sumber atau makanan atau produk, salah satu sumber penyakit yang banyak. Jadi ketika kita bulan Ramadan berhenti sejenak fungsi pencernaan kita dalam rangka reparasi anggota tubuh kita agar bisa sehat dan berfungsi jauh lebih lama. Itu secara fisik. Secara mental pun kita reparasi. Mungkin pemahaman kita kepada orang lain kurang atau sering disebut dengan egoisme. Manusia itu punya kecenderungan egoisme.
sering melihat sesuatu dari kacamata dirinya, sering berpendapat dari kebutuhan dirinya, sering bersikap dengan berdasar pada kebutuhan dirinya. Ketika bulan Ramadan kita dipaksa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kita dipaksa memahami apa yang terjadi pada orang lain, sehingga akan tumbuh empati. Secara mental, orang yang berpuasa itu akan lebih baik. Dan ingat bahwa pola pikir kita yang paling banyak adalah dipengaruhi oleh makan apa. Ketika jam 12 siang di kantor atau di pun tempat-tempat kerja yang lain, selalu pikirannya nanti makan di mana, makan menunya apa. Kita itu memang banyak sekali pikiran kita itu penuh dengan makan apa. Apalagi sekarang era sosial media, di upload makan di sini, makan itu, rumah makan baru, sehingga makan itu menjadi memenuhi pikiran kita. Ketika bulan Ramadan kita dipaksa untuk meminimalkan mikir tentang makan. Jadi kita bisa berpikir yang lain selain hanya makan. Jadi kalau coba saudara sekalian memperhatikan jeda iklan di TV itu, tahun 90-an, tahun 2000-an, saya pernah mencoba memperhatikan iklan di TV. Dalam satu jedanya itu memang 50% itu adalah makanan dari yang produk kecil sampai produk besar. Dari permen sampai makanan besar, yaitu makan besar. Itu memenuhi iklan itu 50% lebih. Dan yang lain kecantikan, kesehatan itu menempati tempat berikutnya. Ini berarti memang sebenarnya pola pikir kita itu banyak dihabiskan untuk hal makanan. Di bulan Ramadan kita dipaksa berpikir yang jauh lebih penting daripada sekedar makanan. Sehingga bulan Ramadan itu adalah reparasi bagi mental manusia agar dia bisa berpikir yang lebih berkualitas. Inilah sampai nanti pada endingnya Allah menjanjikan dalam surat Al-Baqarah, la'allakum tattaqun. Orang yang berpuasa, dampak yang paling harus terjadi atau kualitas yang harus dicapai yaitu kualitas ketakwaan. Menurut seorang sahabat Rasulullah yang bernama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, takwa itu seperti apa toh? Menurut beliau, takwa itu ketika orang mau berbuat, mau bersikap, mau bertindak, dia akan selalu berpikir 3 dimensi. Dimensi yang pertama adalah dimensi Allah. Allah ridho atau tidak. Dimensi yang pertama itu orang yang bertakwa. Dimensi yang kedua adalah aspek diri kita. Apakah ada manfaatnya untuk diri kita atau tidak. Sedangkan dimensi yang ketiga adalah dimensi di luar diri kita. Apakah ada manfaat untuk pihak di luar kita atau enggak. Jadi orang yang bertakwa itu indikatornya, tanda-tandanya, ketika dia berbuat, dia bersikap, dia harus melihat apakah Allah ridho atau tidak. Berarti dia harus berpikir, dia harus paham aturan-aturan dari Allah. Di bulan Ramadan, karena kita berkurang memikirkan tentang makanan, mari kita berpikir tentang aturan Allah yang selama ini mungkin kita kesampingkan, kalah dengan iklan-iklan makanan, dengan tawaran-tawaran produk makanan yang baru. Jadi sekarang kita dipaksa untuk berpikir apa yang disukai oleh Allah, apa yang diridhoi oleh Allah, apa yang dianjurkan oleh Allah, apa yang dibenci oleh Allah, apa yang tidak disukai oleh Allah. Itulah yang harus kita pikir di bulan Ramadan ini. Harus kita pikir banyak, Allah yang ridho apa sih? Oh, Allah ridho ini, kita lakukan. Allah ridho, Allah suka kepada orang yang bersabar, mari kita lebih bersabar. Allah suka kepada orang yang dermawan, mari kita dermawan kita lebihkan karena kita ingin disukai oleh Allah. Ini orang yang bertakwa. Kita juga harus tahu apa yang dilarang oleh Allah. Oh, ini Allah tidak suka. Allah tidak suka pada orang sombong. Dalam surat Luqman ayat 18. Mari kita jauhi sikap sombong. Karena sikap sombong itu kadang-kadang memang sangat halus masuk dalam diri kita. Pada awalnya mungkin syukur, tapi nanti bisa setan itu menggoda di syukur itu menjadi takabur sangat dekat. Jadi ketika orang itu, mohon maaf, mendapatkan suatu kenikmatan, kemudian dia menyampaikan orang lain, alhamdulillah saya dapat ini, dapat itu. Pada awalnya memang syukur ungkapannya, tapi bisa jadi setan itu membelokkan syukur itu menjadi sebuah takabur. Inilah orang yang bertakwa harus hati-hati sekali bahwa apa yang diridhoi Allah, mari kita berusaha maksimal kita lakukan. Apa yang dibenci oleh Allah, mari kita jauh-jauh kita
tinggalkan. Sebagaimana doa kita sehari-hari, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinaba. Ya Allah, tunjukkanlah barang yang hak itu tampak betul haknya sehingga kami bisa mengikutinya, bisa menjalankannya. Dan tampakkanlah betul-betul yang batil itu tampak kebatilannya sehingga kami bisa jauh-jauh menjauhinya, meninggalkannya. Jadi sekarang ini sering rancu antara yang hak dan yang batil. Biasanya sekarang sering orang itu berpedoman pada pendapat netizen. Dikatakan netizen itu maha benar netizen dalam segala komentarnya. Ini yang sekarang mengaburkan pemahaman tentang hak dan yang batil. Orang yang bertakwa harus tahu betul mana yang Allah ridho, mana yang Allah tidak ridho. Yang kedua, orang yang bertakwa berpikir ketika kita berbuat, berucap, apakah bermanfaat gak dalam diri kita. Saya tegaskan bermanfaat loh, bukan yang kita senangi. Belum pasti yang kita senangi itu bermanfaat. Dan belum pasti yang kita benci itu tidak bermanfaat. Puasa itu secara nafsu nggak suka kita. Sholat malam secara nafsu nggak suka. Khusyuk sholat orang secara nafsu nggak suka. Tapi itu kita butuhkan. Makan mewah-mewah secara nafsu kita suka. Tapi ingat, itu belum pasti bermanfaat untuk kita. Jadi orang yang bertakwa harus peka mana yang bermanfaat untuk dia dan yang tidak. Dan yang terakhir, orang yang bertakwa yaitu dia mampu berpikir, mampu mempertimbangkan ketika berbuat apakah bermanfaat untuk orang lain, pihak lain enggak. Kalau saya berbuat seperti ini, apa manfaat untuk orang lain? Rasulullah mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling hebat adalah bagaimana dia bermanfaat untuk pihak yang lain. Jadi kalau dalam sebuah pepatah bahasa Arab, man as'adun nas, man as'adan nas. Orang yang paling berbahagia adalah orang yang bisa membahagiakan orang lain. Mari kita sebagai orang yang bertakwa sudah dilatih berpuasa ini, kita merasakan lapar, merasakan prihatin. Mari kita juga lebih bisa paham bagaimana keadaan orang yang lapar, bagaimana orang yang prihatin, sehingga kita akan habis puasa ini bisa lebih banyak berbuat untuk orang lain. Walaupun sekecil apapun, kita bisa menenteramkan orang lain, membahagiakan orang lain dengan senyum kita. Itu adalah sebuah ketakwaan. Jadi ketika Rasulullah mengatakan senyummu adalah sedekah, mungkin ketika orang sedang galau, orang sedang sedih, kita bisa menenangkan dengan senyuman yang baik. Sekedar senyum, apalagi kita dengan berkata yang baik. Wal kalimatu thayyibah sedekah, dan ucapan yang baik adalah sedekah. Apalagi kita bersenyum yang baik, kemudian berkata yang baik, mendoakan, membantu yang baik. Itulah nanti endingnya dari orang yang bertakwa adalah seperti itu. Dia bisa berbuat yang terbaik dengan mempertimbangkan Allah ridho atau tidak, bermanfaat untuk diri kita atau tidak, dan bermanfaat untuk pihak lain atau tidak. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini Allah akan membimbing kita, menunjukkan kepada kita, memberi kemudahan kepada kita untuk melaksanakan berpuasa yang baik, dan puasa kita punya fungsi meningkatkan kualitas hidup kita, yaitu kualitas yang paling hebat, yaitu ketakwaan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya, banyak kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.